Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dalam urusan mendidik anak-anak, dalam urusan mendidik murid-murid, Bapak Ibu, kita harus ingat bahwa orang yang didik, orang tuanya itu harus berupaya memiliki sifat yang baik. Saya ulang, kalau kita ini menjadi guru, kita ini menjadi orang tua yang harus ngajari kebaikan anak-anak kita, maka kita ini harus berusaha menjadi baik. Amin. Maka yang harus mengupayakan kebaikan itu harusnya kita dulu. Sambil terus melakukan kebaikan, mendidikkan kebaikan pada orang lain. Jenengan punya putra, jenengan punya cucu, jenengan punya keluarga. Ingin agar mereka itu baik, maka yang pertama harus berbuat baik sinten? Kita. Orang tua. Makanya perintahnya adalah ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu. Jadi kita dulu yang harus menjaga diri dan keluarga. Jangan sampai kalian itu nyuruh keluarga kalian taat, tapi kalian nggak mau taat. Jangan sampai kalian tuh melarang keluarga kalian maksiat, tapi malah kalian menjadi pelaku maksiat. Maka perintahnya ku anfusakum wa ahlikum. Nah, jagalah diri kalian dan keluarga kalian. Maka kita ini belajar seperti ini Bapak Ibu, itu kita berharap pelan demi pelan semakin memperbagus akhlak kita, memperbagus sifat-sifat kita, memperbagus perilaku kita. Agar apa? Agar ketika kita didik anak-anak kita, orang di sekitar kita, masyarakat kita ini dipercaya, mudah didengarkan perkataan kita. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu, ketika Rasulullah Muhammad SAW pertama kali mendapat wahyu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai ayat kelima, diterima oleh Rasul, tandanya beliau menjadi nabi. Maka disampaikan kepada keluarganya akan kebenaran Islam dan penyembahan itu hanya satu-satunya hanya kepada Allah Ta'ala. Maka yang sangat takjub kepada beliau itu bukan dari mana-mana dulu, tetapi dari orang yang paling dekat, Pak. Siapa yang paling dekat itu? Istrinya. Namanya Khadijah. Lalu siapa lagi? Keponakannya yang tinggal bersama beliau, namanya Ali bin Abi Thalib. Umurnya 10 tahun. Yang ketiga, orang yang ada di situ juga anak angkat Rasul, namanya Zaid bin Harithah. Baru nanti kawannya namanya Abu Bakar. Maka satu di antara penjelasan dalam kisah ini Bapak Ibu, dalam peristiwa ini, kok orang terdekatnya itu mudah sekali menerima kebenaran dari Rasul saat itu, karena Rasul itu layak dipercaya. Sesiapa yang melihat Rasul sudah yakin ini layak dipercaya. Jadi sudah ada sikap di dalam hati, iki layak tak percaya ini. Orang ini kalau bicara, saya siap mendengar. Orang ini kalau bicara, saya akan memperhatikan dan mengikutinya. Berarti dalam hati orang-orang di sekitar Rasul itu sangat yakin bahwa manusia ini bukan sembarang manusia, orang yang sangat baik, orang yang sangat jujur. Maka saya menyebutnya orang di sekitarnya itu takjub Bapak Ibu. Takjub dengan beliau. Ketika kita membangun sifat yang baik Bapak Ibu, memperbaiki akhlak-akhlak kita, di saat itulah kita sedang membangun akhlak yang menjadikan orang takjub. Innalillah. Alhamdulillah wa innalillah. Niki lanjut nama pripun? Lanjut. Nggih. Kula rada seru sithik nggih. Maka ibu-ibu ketika kita ini memperbaiki sifat, bukan kita mengharap orang itu jadi tertarik kepada kita, mboten.
Tetapi ketika seseorang itu sudah tampak baik dan betulan baik, maka orang itu akan mudah mendengar. Maka ketika Rasul ngajak kebaikan, orang di sekitarnya langsung, oh ini nggak mungkin bohong gitu. Orang nggak mungkin bohong. Maka kira-kira orang di sekitar Rasul saat itu langsung yakin, oh ini nggak akan dusta, saya siap mendengarkan dan tidak akan terjerumus kalau ngikuti beliau. Jadi akhlak itu ternyata langsung gitu apa-apa. Misal, sederhananya gini. Ini bapak-bapak sebagai bapak, ibu-ibu sebagai ibu, nanti kalau pulang, anaknya melihat jenengan, putra-putranya melihat jenengan, sebetulnya komentar pertama mereka itu apa? Komentar pertama mereka itu di dalam hati, batinnya mereka kepada kita itu apa? Ini bapakku ini gitu. Layak dipercaya. Ini bapakku, layak dihandalkan. Dari mana penilaian mereka itu? Dari sifat yang selama ini kita bangun. Jadi sifat yang selama ini kita biasakan Bapak Ibu, itu akan menjadi label untuk kita. Akan menjadi cap untuk kita. Kalau jenengan setiap hari itu menjadi orang yang jujur, maka orang sekampung akan menyadari bahwa ini orang jujur. Maka ketika jenengan lewat, ini layak tak percaya. Karena tidak pernah saya mendapati orang ini berdusta. Kalau itu terjadi pada keluarga kita Bapak Ibu, si ibu lihat bapaknya, oh bapakku ini layak tak percaya gitu. Layak tak percaya. Lalu kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika sudah ada sikap yang seperti itu di dalam hati orang di sekitar kita, lalu kita menyampaikan kebaikan, maka harapan kita itu mudah diterima. Kita mengingatkan mereka dari keburukan itu mudah diterima. Kita melarang mereka juga mudah diterima. Kita mengingatkan kebaikan juga mudah diterima. Karena mereka sudah tidak ada penghalang dari kita. Oh ini orang yang baik. Oh ini orang yang lembut. Oh ini orang yang penuh kasih sayang. Oh ini orang yang memudahkan. Oh ini orang yang sangat dermawan. Itu sudah disadari di dalam hati. Makanya Bapak Ibu, kita berusaha setiap hari berbuat baik, berakhlak yang baik, itu sebuah kebaikan. Dan itu yang harus kita lakukan. Makanya PR kita ini sebetulnya, sampai setua ini, itu nggak selesai Bapak Ibu. Nggak selesai itu gimana? Ada akhlak-akhlak yang mungkin belum benar, itu harus kita perbaiki. Ada akhlak-akhlak yang sudah baik, itu kita sempurnakan, kita jaga. Agar apa? Sekali lagi tadi, agar kebaikan yang ingin kita sampaikan suatu saat itu mudah diterima. Makanya Khadijah, kemudian Ali, kemudian Zaid bin Harithah, itu sudah takjub dulu. Ini orang yang baik betul. Maka ketika beliau nyampaikan, sudah langsung diterima gitu. Langsung diterima. Alhamdulillah. Mati lagi. Nah, maka Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sifat yang baik itu harus kita bangun satu demi satu. Untuk bisa membangun sifat itu ternyata memerlukan latihan. Dihapusi malih niki. Latihan, sifat yang baik itu apa? Contoh, sabar. Yang kedua, jujur. Ngerti, Pak? Jujur, penuh kasih sayang, lembut. Kan banyak, lembut, tutur katanya sopan gitu. Sopan, tidak kasar. Itu semuanya ternyata perlu kita bangun. Perlu kita bangun. Tadi, ini cerita ini. Tadi, anak saya itu pernah saya talkin Bapak Ibu. Saya nalkinnya gini, ihfazillah yahfazka gitu. Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, maka Allah menjagamu. Saya talkin gitu dulu. Lalu juga mungkin dia pernah dengar kalimat iskariman au mut syahidan gitu. Hidup mulia atau mati terhina. Lalu tadi dia itu ngomongnya dibolak-balik Bapak Ibu. Ngomongnya dibolak-balik. Dibolak-baliknya gini. Iskariman yahfadka. Iskariman yahfadka. Dibenarkan sama ibunya. Ibunya bilang, nah itu salah.
Kayaknya Bapak nggak ngajari kayak gitu. Bapak ngajarinya ihfadillah yahfadka. Enggak Umi gitu. Yang benar itu iskariman yahfadka. Yang benar itu iskariman yahfadka. Maka sama istri saya, salah nak, nggak kayak gitu gitu. Itu artinya gini, sampai debat antara istri saya dengan anak saya. Lalu dilaporkanlah ke saya. Tadi anakmu yang gede ngomong iskariman yahfadka gitu. Lalu saya tanya, nak, kamu tadi bilang iskariman yahfadka apa? Oh. Terus sama Umi dibenarkan nggak? Umi bilang ihfadillah yahfadka, tapi aku tetap iskariman yahfadka gitu. Katanya Bapak kalau ngajari iskariman yahfadka. Kalau urusan ini bener Umi gitu. Kalau urusan ini bener Umi. Oh Bapak gitu. Oh Bapak. Bapak dulu ngajarinya ihfadillah yahfadka. Maka komentar ibunya, dalam urusan ini kamu lebih dipercaya katanya. Artinya maksudnya gini Bu. Dalam urusan itu anak saya nggak percaya sama istri saya gitu, nggak percaya. Saya langsung keinget cerita tadi Bapak. Apalagi pembahasan ini kita ini harus membangun sifat yang baik sebelum kita ini menyampaikan. Kalau kita sudah terlanjur menjadi bapak dan ibu, sudah punya anak, maka jangan nunggu saya harus memperbaiki dulu baru nyampaikan. Boten. Tetapi yang harus kita lakukan adalah menyampaikan kebaikan sembari terus memperbaiki perilaku. Dua ini harus selalu kita lakukan. Kalau kita masih menjadi orang yang mudah marah, maka ketika kita menyampaikan kebaikan, kita harus berlatih agar tidak mudah marah. Kalau kita ini masih menjadi orang yang kasar, maka sambil didik anak-anak kita terus belajar bagaimana biar nggak menjadi orang yang kasar. Sambil kita sampaikan, kalau Rasul sudah punya label, sudah punya cap, oh ini orang yang baik, ini orang yang jujur. Kalau kita nggak tahu Pak. Maka ada kalanya kita perlu, kadang saya itu tanya kepada anak saya, nak, Bapak itu pemarah nggak? Pernah Bapak itu gebrok gitu. Kapan nih nak? Dia ingatnya dulu banget. Saya ingat juga Pak. Itu hanya sekali loh, kok kamu inget-inget gitu. Saya rada gini Pak, bro gitu di meja itu. Untuk negur itu rada gitu kan. Ya Allah nak, itu sudah lama banget, kok masih kamu inget. Dan Bapak kamu capi sebagai pemarah hanya gara-gara itu gitu ya. Hanya gara-gara itu sudah lama banget Pak, sudah lama sekali. Maka ada kalanya saya menyampaikan, nak, maaf ya nak ya. Ya Bapak ini manusia biasa gitu, manusia biasa. Untuk apa itu saya sampaikan? Tadi Bapak Ibu, saya ingin menegaskan kepada anak-anak bahwa bapaknya ini masih banyak salah dalam urusan akhlak. Tetapi saya juga punya kewajiban ngajari anak saya baik. Karena kadang anaknya itu bapak juga gitu kan. Kalau kita mengingatkan anak kita baik, kebaikan, ngelarang mereka keburukan. Kadang mereka pakai dalilnya kita. Bapak juga gitu ya. Bapak juga masih gitu. Maka di saat itu sering saya nyampaikan, nak, mohon maaf kalau Bapak pernah salah sama kamu. Tapi tugasnya Bapak mengingatkan kamu. Jadi dua-duanya harus kita jalankan. Nah, satu di antara hal yang harus kita bangun dalam diri kita Bapak Ibu adalah sifat pengasih dan penyayang. Ya sederhananya kita maknai kita ini harus menjadi orang yang penyayang. Kita harus memiliki sifat penyayang kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita. Kenapa? Karena teladan kita mencontohkan yang demikian. Namanya sinten teladan kita Bapak Ibu? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ingat Bapak Ibu, nanti bisa dicek di Quran surat At-Taubah. At-Taubah ayat 128. Allah Ta'ala telah menegaskan sifat kasih sayangnya Rasul yang sangat menakjubkan Bapak Ibu. Allah berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ayat ini Bapak Ibu melabeli Rasul, menegaskan Rasul bahwa beliau itu orang yang amat sangat besar kasih
sayangnya. Kita cek maknanya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang kepada kalian seorang rasul dari golongan kalian sendiri. Jadi yang didatangkan itu bukan dari mana-mana, tapi orang sekitarmu sendiri. Orang yang kamu sudah kenal, orang yang kamu sudah sadar sifat-sifatnya, kebaikannya, kejujurannya. Kamu sudah kenal siapa dia, keluarganya siapa. Sehingga harusnya kamu itu membenarkan bahwa ini orang yang layak dipercaya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Terus lanjutannya, azizun alaihi ma anittum. Satu di antara tanda kasih sayangnya beliau, Bapak Ibu, amat sangat terasa berat olehnya penderitaan kalian. Wah, alhamdulillah. Cek. Saya jadi nggak teriak-teriak, Bapak Ibu. Azizun alaihi ma anittum. Terasa berat olehnya penderitaan kalian. Jadi saking kasih sayangnya beliau, itu melihat penderitaan orang di sekitarnya, itu kerasa berat, Bapak Ibu. Melihat melihat sahabat-sahabatnya disiksa, melihat sahabat-sahabatnya nggak punya apa-apa, masuk Islam lalu disiksa oleh orang-orang sekitarnya, itu berat betul. Rasanya nggak enak sekali. Sama halnya kalau kita melihat ada saudara kita yang mungkin nggak punya apa-apa, berat rasanya di sini, Pak. Lalu kemudian ditegaskan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, harisun alaikum, amat sangat menginginkan keimanan pada kalian. Maka satu di antara contohnya, Bapak Ibu, Rasul itu mendakwahkan Islam agar orang-orang mengikuti Islam, agar orang masuk Islam. Karena hanya dengan jalan Islamlah orang bisa masuk surga. Tapi ketika beliau berdakwah di Mekah, beliau itu ditentang. Maka logikanya gini, berarti orang yang menentang itu dia lapang sekali masuk neraka. Harusnya kalau mereka masuk Islam, saya itu yakin betul mereka masuk surga. Maka ketika orang-orang kok tidak mau mengambil kebaikan Islam, gak mau masuk Islam, susah hati beliau, Bapak Ibu. Susah betul. Kok bisa orang ini gak mau ngambil Islam, itu gimana? Maka berat hati beliau. Maka sampai suatu ketika di Mekah beliau tidak diterima, beliau pergi ke Taif, Bapak Ibu. Beliau pergi ke Taif. Taif ini juga sebagian besarnya masih sanak keluarga. Ketika di Mekah tidak diterima, pergi ke Taif, harapannya di sana diterima. Orang-orang di sana menerima Islam. Tapi ketika beliau mendatangi satu demi satu tokohnya, mereka malah ngancam, malah mau membunuh dan ngusir Nabi. Bahkan ketika beliau mau keluar, mereka itu sudah bersiap di kanan kiri gerbang di kanan kiri pintu gerbang keluar Taif. Jejer mereka. Jadi kalau pintu keluar pintu itu mereka sudah jejer kanan kiri. Beliau harus lewat di tengah-tengah gitu. Kalau ada penyambutan, misal ada presiden lewat gitu kan, kanan kiri jalan sudah ada anak-anak yang jejer gitu ya, sambil ngibar-ngibarkan bendera gitu. Dulu kami gitu ya. Nah, maka Rasul harus melewati tengah-tengah itu. Ketika Rasul mau balik, Bapak Ibu, mau keluar gerbang, beliau dilempari batu oleh orang yang berderet-deret tadi. Siapa yang berjajar tadi? Mulai orang dewasa, para budak, anak-anak, semua diprovokasi untuk melempari batu Rasul. Sampai akhirnya betisnya Rasul itu terluka, Bapak Ibu, kena lemparan batu. Sampai di luar, sampai di kebun, itu ada malaikat yang datang, Bapak Ibu. Ada malaikat yang datang nawarkan, ya Rasulullah, kalau kamu mengizinkan, maka akan aku angkat 2 gunung itu, lalu aku timpakan kepada orang-orang Taif. Saking penyayangnya Rasul, beliau mengatakan, jangan. Sesungguhnya aku berharap orang-orang Taif itu suatu saat mendapat hidayah. Jadi Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah,
harisun alaikum, itu beliau tuh betul-betul mengingini keimanan atas orang-orang yang belum Islam. Maka orang Taif cobi nek jenengan dikonok nih, kinten-kinten mangkel napa mboten? Diuncali watu, diusirin. Beliau nggak marah, beliau mboten mangkel, tapi masih mengharap kebaikan yang ada di kampung itu. Jadi kita ini ketika menyaksikan orang-orang di sekitar kita ini Bapak Ibu, yang harus kita dahulukan itu harapan mereka nanti akan menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang mendapat hidayah. Sehingga kita nanti memiliki upaya, minimal sekali upaya di lisan kita ini namanya doa. Lalu harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim, dan kepada orang-orang yang beriman beliau itu rauf, lembut betul, rahim, penuh kasih sayang. Maka satu di antara tanda bahwa orang itu penyayang itu seseorang ini mengingini kebaikan pada orang lain, Bang. Maka kalau kita ini punya keluarga Bapak Ibu, kita ini harus memiliki keinginan orang sekitar kita, keluarga kita itu baik. Kebaikan tertanam dalam diri mereka, mereka meniti jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita hidup di tengah-tengah masyarakat, maka satu di antara hal yang harus kita ingini Bapak Ibu, kalau kita ini punya sifat penyayang, yakni kita berharap orang-orang di sekitar kita, di masyarakat kita itu mau meniti jalan hidayah, mereka dapat hidayah. Kenapa? Yang kita pikirkan lebih jauh. Kita berharap mereka semua itu nanti masuk surga. Jadi kita berharap betul mereka semua nanti masuk surga gitu. Maka kalau saya sholat Jumat Bapak Ibu, sholat Jumat biasanya kan jadi khotib, Pak. Jadi khotib itu kalau sholat Jumat itu biasanya ada waktu mustajab doa, yaitu antara dua khotbah. Maka satu di antara doa favorit saya Bapak Ibu, ketika saya pas khotib terus mendoakan gitu, satu di antara doa favorit saya biasanya satu, yaitu doa hidayah. Ya Allah, tolong berikan hidayah kepada kami yang ada di masjid ini, begitu pula keluarga kami, anak turun kami. Jadi kira-kira yang ada di masjid itu siapa? Keluarganya siapa? Anak turunnya siapa? Biasanya doa yang saya ulang-ulang gitu. Setiap saya jadi khotib, saya jadi khotib. Harapannya keluarganya nanti kecipratan kebaikan si bapak yang ikut sholat Jumat, anak turunnya juga kecipratan kebaikan berupa hidayah. Maka setiap kita yang senantiasa mencari ilmu seperti ini Bapak Ibu, yang selalu menjagani keistiqomahan cari ilmu ini, harusnya semakin menyadari bahwa satu di antara sifat penting yang harus kita miliki namanya penyayang. Bentuk penyayangnya adalah mengharapkan, mengingini kebaikan pada orang lain, agar orang lain itu mau mendapatkan kebaikan. Kalau mereka meniti kebaikan, kita berharap nanti di yaumul qiyamah semuanya bisa masuk surga. Kita sudah nggak memandang, wah iki wis koyo ngene tingkah mulai, iki koyo ngene. Ampun seperti itu gitu. Karena hati seseorang itu mudah berbolak-balik gitu. Makanya doa kita, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Kita ngambil peluang bolak-baliknya hati saja Bapak Ibu. Kita ngambil peluang bolak-baliknya hati. Karena hati seseorang itu mudah berbolak-balik. Kadang esok tempe, sore deleh nemu tahu gitu kan. Jadi bolak-baliknya gampang sekali. Bolak-baliknya gampang. Karena bolak-baliknya gampang, sebetulnya yang meneguhkan niku sinten? Allah. Maka kalau kita melihat keluarga kita sudah taat, maka kita doakan agar istiqomah. Saking sayangnya kita gitu. Saking penyayangnya kita. Begitu pula kalau kita ini menyaksikan sekitar kita. Oh ini sudah sholat, oh ini belum, oh ini sudah baik, ini belum. Jangan sampai kita, kayu ngapain, ini. Gak usah Pak, daripada capek kita ini ngomentari orang, mending didoakan Pak. Tadi saya dapat pelajaran lagi Pak. Ada orang bilang gini. Orang ini melihat
melihat ada seorang anak yang mendapatkan beasiswa ke luar negeri, Pak. Dapat beasiswa ke luar negeri. Lalu kemudian si orang ini mikir gini, anakku besok bisa nggak ya kayak gitu. Besok bisa nggak kayak gitu. Maka orang ini saya ajari gini, daripada mikir seruat itu, mbok diganti dengan doa. Terus doanya gimana? Ya Allah, mudahkanlah anak ini besok cari ilmu gitu ya. Jadi orang tadi mikirnya gini, Pak. Orang ini mikirnya gini, anakku itu bisa nggak seperti orang tadi gitu, yang mudah dapat beasiswa lalu kemudian bisa keluar negeri. Maka saya ajari, mbok daripada gitu, mbok disisipkan doa saja gitu. Disisipkan doa saja. Ya Allah, mudahkan anak ini besok cari ilmu. Misal jenengan gadah putra sedoso. Kadang ya, gadah putra sedoso. Terus mikir, ya Allah, iki sesuk isor ayo aku ngrukuni yo. Biaya sekolah larang-larang iki piye yo? Daripada gitu mau dibalik. Ya Allah, mudahkan saya menuntaskan pendidikan anak ini. Jumlahnya 10 ya Allah, saya minta tolong. Karena itu melegakan hati kita, Bapak Ibu. Maka begitu pula ketika kita menyaksikan orang-orang di sekitar kita, itu jangan bermudah-mudah komentari ini, itu. Tapi monggo didahulukan kasih sayang kita. Kita harus memiliki sifat penyayang. Satu di antara wujudnya adalah kita doakan agar mereka mendapat kebaikan, mudah mendengarkan kebaikan, mudah meninggalkan larangan. Dan begitu pula Rasulullah Muhammad SAW di mata orang-orang di sekitarnya itu betul-betul amat sangat penyayang. Satu di antaranya pernah Bapak Ibu datang 20 rombongan. Datang sekumpulan pemuda. Yang pemuda itu nginep di Madinah untuk belajar kepada Nabi. Lalu Nabi itu rada kasak kusuk. Nabi itu menyaksikan mereka itu rada kasak kusuk. Kayaknya pemuda-pemuda ini rindu dengan rumah itu. Dan komentarnya pemuda itu menarik sekali Bapak Ibu. Mereka mengatakan gini, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahiman rafiqan. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, adapun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu orang yang penyayang dan lembut. Berarti orang yang di sekitarnya selama 20 hari tadi itu menyadari, merasakan kebaikan kelembutan Nabi. Ketika mereka menyadari kebaikan dan kelembutannya, mereka lebih mudah mendengar nasihatnya. Mereka lebih mudah mendengar wejangannya. Dan ini yang kita harap, Pak. Karena kita ini punya anak, kita punya istri, kita punya suami. Seringkali kita ini ketika mengingatkan dibantah. Kita ini seringkali ketika menyampaikan itu dibantah. Kenapa kok dibantah? Satu di antaranya Bapak Ibu, mereka mungkin belum percaya sama kita. Kenapa belum percaya? Tadi ketika saya mengingatkan anak saya nyampaikan, Bapak yo ngono kok gitu ya. Bapak yo gitu kok. Kalimat itu sebetulnya kalimat bantah. Berarti anak itu menyaksikan saya ono ra apike. Maka saya sampaikan, nah, Bapak ini juga manusia, ada kalanya salah. Bapak juga sama belajar kayak kamu. Kalau Bapak salah, yuk ingatkan Bapak. Tetapi kalau Bapak menasehati kamu, bukan berarti kamu kayak gitu. Nah, maka ketika kita sudah menjadi orang tua, ketika kita sudah menjadi bapak, kita sudah menjadi ibu, kita harus belajar untuk terus-menerus memperbaiki sikap. Jangan-jangan setiap pagi kita ini seperti radio yang rusak. Bangun tidur, wes, napa radio rusak ini Pak? Ngomyang gitu. Ngomyang niku napa? Wes ngomel wae, padahal lagi tangi Bapak Ibu. Baru bangun gitu. Baru bangun di sini omelan terus. Padahal nggak tahu ada seorang anak Bapak Ibu, ada seorang anak. Saya nasihati gini, Nak, kamu kalau pulang sekolah itu ketemu ibu, salam assalamualaikum. Terus kamu berbuat baik sama ibumu. Nek bisa ya diambilkan minum dan sebagainya. Apa komentar anak ini Pak pertama kali? Ibu kalau saya pulang langsung ngomel-ngomel itu,
Loh. Paling ibumu, saya pengen bela ibunya. Kayaknya ibumu capek, pagi udah masak, udah ngepel, nggak dimasakkan Ustaz gitu. Nggak dimasakkan Ustaz. Waduh ini piye gila kan. Nggak dimasakkan Ustaz. Iki ibunya ngopo ya kok ngomong itu. Loh, lah memang pas kamu pulang ibumu ngapain? Ibu itu baru bangun, terus bangun-bangun langsung ngomel-ngomeli aku gitu katanya. Lumrah nek langsung tangi turun ya Bapak Ibu, bangun tidur itu kadang kalau keganggu mungkin langsung ngomyang gitu kan, karena tidurnya ngerasa belum puas. Mereka nggak tahu ya. Anak ini saya rasa hanya belum tahu saja kerepotan Bapak Ibunya. Lalu saya sampaikan, saya ajari, wes gini wae gini aja, nggak usah nyari salahnya ibu. Kalau kamu pulang, terus kamu dapati ibumu kok ngomel-ngomel, kamu deketi ya, terus kamu pijeti, terus tanya, Bu, aku baru pulang, kok langsung diomeli, katanya gitu, bilang gitu. Siap ya, siap dan gitu katanya, tapi nggak tahu diamalkan atau buatin. Siap dan. Jadi ada kalanya anak itu di dalam kepalanya pulang ke rumah itu langsung mau berhadapan dengan, waduh ibuku ini mesti ngomel-ngomelnya ibu inilah yang menjadi sifat yang tertanam dalam dada si anak. Inilah yang menjadi penghalang nasihat si ibu sampai kepada anak Bapak Ibu. Maka Bapak-bapak Ibu-ibu yang dirahmati Allah, boleh kita ini minta maaf kepada anak kalau kita ini memang salah. Kayak tadi pagi saya janjeni anak saya, memperbaiki pitnya nanti siang ya gitu. Sampai sore saya belum memperbaiki Pak. Maka si anak saya bilang, Bapak ini bohong terus. Kapan ya nak Bapak bohong terus sama kamu ya nak ya? Akhirnya wis meh ngajar Bapak Ibu. Tinggal setengah jam saya ngajar. Saya bilang kepada istri, si bos wis nih nagih janji gitu ya. Akhirnya saya ke bengkel sepeda, saya bawa pit sampai rumah. Nak, tutup bengkelnya nak. Besok ya, itu di tempat lain kayaknya ada. Tenang bener loh Pak, nggak bohong lagi Pak, gitu katanya. Bohong piye? Nah, maaf ya nak ya gitu. Artinya kalau memang kita salah, boleh kita itu minta maaf Pak. Dalam rangka tadi loh, anak kita yang kecil maupun yang gede itu normal melihat kita itu kadang langsung menilai Pak. Langsung menilai, memberi penilaian. Penilaian inilah yang mereka dapatkan dari sifat yang selalu kita kerjakan. Sifat yang selalu kita bangun setiap hari di rumah itu apa? Begitu pula di lingkungan Pak. Di lingkungan juga sama. Kita ini dipercaya orang sekitar itu karena apa? Kalau memang ada kebaikan pada diri kita, insya Allah kita ini akan mudah didengar. Normalnya gitu. Maka kasih sayang yang terbangun, yang harus kita bangun dalam diri kita, itu satu diantaranya mengingini kebaikan pada orang lain, agar hidayah itu sampai kepada orang lain. Ini sudah nisyak ya Bapak? Oke. Alhamdulillah mengatakan mungkin yang sekali ini bermanfaat dan Allah Ta'ala senantiasa perbaiki kita, perbaiki amal-amal kita. Allah Ta'ala tutup aib-aib kita sehingga Allah Ta'ala mudahkan kita untuk senantiasa memperbaiki diri dan mengingatkan orang, memberi nasihat termasuk anak-anak kita dan keluarga kita, bahkan sampai masyarakat kita. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.